Berikut materi ke-8, metode perhitungan karbon total. Yang pertama, pendahuluan. Perhitungan karbon total bertujuan menghitung jumlah karbon yang tersimpan pada seluruh komponen ekosistem hutan. Setiap biomasa di atas permukaan tanah, bawah permukaan tanah, serta sarasa, kayu mati, dan tanah. Berikut tujuan: 1. Memahami metode perhitungan karbon total. 2. Mengetahui komponen penyusunan cadangan karbon hutan. Yang berikut metode praktikum. 1. Alat dan bahan: DPS, Pitband, tilinometer, rollmeter, tali sheet, kalkulator, persamaan altmetrik, alat tulis. Yang kedua, prosedur praktikum. 1. Menentukan petak ukur. 2. Mengukur diameter dan tinggi pohon. 3. Menghitung biomasa setiap pohon. 4. Menjumlahkan biomasa seluruh komponen. 5. Mengubah biomasa menjadi cadangan karbon. 6. Menghitung karbon total kawasan. Yang berikut analisis dan pembahasan. Karbon total merupakan jumlah seluruh karbon yang tersimpan dalam biomasa hutan maupun komponen lainnya di dalam ekosistem hutan. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan cadangan karbon dari setiap komponen yang telah diukur. Data karbon total dapat digunakan untuk menghitung kemampuan suatu kawasan hutan dalam menyerap karbon dari atmosfer. Informasi tersebut mendukung perencanaan pengelolaan hutan dan pelaksanaan program penurunan ekosistem emisi karbon. Berikut kesimpulan. Perhitungan karbon total memberikan informasi mengenai jumlah karbon yang tersimpan di suatu kawasan hutan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan dan konservasi hutan. Yang berikut daftar pustaka Broven S. tahun 1997. Yang berikut materi ke-9, definisi satwa liar dan metode inventarisasi satwa liar. Yang pertama, pendahuluan. Satwa liar merupakan semua jenis hewan yang hidup di habitat alamnya, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Inventarisasi satwa liar dilakukan untuk mengetahui jenis, jumlah, persebaran, dan kondisi populasi satwa sebagai dasar pengelolaan serta konservasi. Berikut tujuan. 1. Memahami pengertian satwa liar. 2. Mengetahui metode inventarisasi satwa liar. Yang berikut metode praktikum. 1. Alat dan bahan: GPS, kamera, binokuler, buku identifikasi satwa, lembar pengamatan, alat tulis, kompas. 2. Prosedur praktikum. 1. Menentukan lokasi pengamatan. 2. Menyiapkan seluruh alat pengamatan. 3. Menghitung satwa secara langsung maupun tidak langsung. 4. Mencatat jenis, jumlah, dan lokasi satwa. 5. Mengidentifikasi satwa menggunakan buku identifikasi. 6. Menyusun hasil inventarisasi. Berikut analisis dan pembahasan. Satwa liar merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan karena berperan dalam penyerbukan, penyebaran biji, dan rantai makanan. Inventarisasi satwa dilakukan untuk menghitung kondisi populasi, distribusi, dan habitat satwa sebagai dasar penyusunan strategis konservasi. Metode inventarisasi dapat dilakukan melalui pengamatan langsung,
jejak satwa, kamera jebak, maupun titik hitung sesuai jenis satwa yang diamati. Data hasil inventarisasi menjadi dasar dalam pengelolaan habitat, perlindungan satwa, dan evaluasi keberhasilan program konservasi. Berikut kesimpulan. Inventarisasi satwa liar bertujuan memperoleh informasi mengenai jenis, jumlah, dan persabaraan satwa. Data tersebut sangat penting dalam mendukung pengelolaan habitat dan konservasi satwa liar. Berikut daftar pustaka Ali Kordrat HS tahun 2010. Yang berikut materi ke-10, metode inventarisasi satwa liar. Yang pertama, pendahuluan. Inventarisasi satwa liar merupakan kegiatan untuk memperoleh data mengenai jenis, jumlah, persebaran, dan kondisi populasi satwa di habitat alaminya. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan habitat dan penyusunan strategis konservasi. Yang berikut tujuan: 1. Memahami berbagai metode inventarisasi satwa liar. 2. Menghitung kelebihan dan kekurangan setiap metode inventarisasi. Berikut metode praktikum. 1. Alat dan bahan: GPS, binokuler, kamera, buku identifikasi satwa, kompas, lembar pengamatan, alat tulis. 2. Prosedur praktikum. 1. Menentukan lokasi pengamatan satwa liar. 2. Menyimpan alat dan bahan yang diperlukan. 3. Melakukan pengamatan menggunakan metode yang dipilih seperti pengamatan langsung, transnit, atau kamera cap trans. 4. Mencatat jenis, jumlah, waktu, dan lokasi ditemukan satwa. 5. Mengidentifikasi satwa berdasarkan buku identifikasi. 6. Mengelola dan menyimpan hasil inventarisasi. Berikut analisis dan pembahasan. Metode inventarisasi satwa liar dilakukan melalui pengamatan langsung, transgrid, titik hitung, maupun kamera jebak sesuai dengan jenis satwa yang ditemukan. Metode line transit banyak digunakan untuk memilih dan satwa berukuran besar karena mampu memperkirakan kedapatan populasi dengan baik. Untuk jenis burung, metode poinshot lebih sering digunakan karena memudahkan pengamatan berdasarkan suara maupun keberadaan individu pada titik tertentu. Pemilihan metode yang sesuai akan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga dapat digunakan dalam pengelolaan dan konservasi satwa liar. Berikut kesimpulan. Inventarisasi satwa liar dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai jenis satwa dan kondisi habitat. Pemilihan metode yang tepat akan menghasilkan data yang akurat untuk mendukung konservasi. Berikut daftar pustaka Ali Kordrat HS tahun 2010. Yang berikut materi ke-11, persiapan perencanaan inventarisasi dan penyusunan rencana inventarisasi. Pendahuluan. Perencanaan inventarisasi merupakan tahap awal yang menentukan keberhasilan kegiatan inventarisasi hutan. Pada tahapan ini dilakukan penentuan tujuan, lokasi, metode, serta penyusunan rencana kerja agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif. Berikut tujuan. 1. Memahami tahapan persiapan inventarisasi. 2. Menghitung cara menyusun. 2. Mengetahui cara menyusun rencana inventarisasi hutan.
Berikut metode praktikum. 1. Alat dan bahan, peta kawasan, IPS, kompas, laptop, modul praktikum, alat tulis, lembar kerja. 2. Prosedur praktikum. 1. Menentukan tujuan inventarisasi. 2. Menentukan lokasi dan luas area pengamatan. 3. Memilih metode inventarisasi yang digunakan. 4. Menyusun jadwal dan pembagian tugas. 5. Menyiapkan seluruh alat dan bahan. 6. Menyusun rencana pelaksanaan inventarisasi. Berikut analisis dan pembahasan. Persiapan inventarisasi dimulai dengan menentukan tujuan dan ruang lingkup kegiatan sehingga data yang dikumpulkan sesuai kebutuhan. Pemilihan metode inventarisasi disesuaikan dengan kondisi kawasan, luas area, serta tujuan pengukuran agar hasilnya lebih efektif. Rencana inventarisasi mencakup penentuan petak ukur, jadwal kegiatan, jumlah tenaga kerja, dan kebutuhan peralatan. Perencanaan yang baik akan mempermudah pelaksanaan di lapangan serta meningkatkan kualitas dan inventarisasi. Kesimpulan, persiapan dan penyusunan perencanaan inventarisasi merupakan langkah penting sebelum pelaksanaan di lapangan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kegiatan inventarisasi yang lebih efektif dan efisiensi. Berikut daftar pustaka UCED BDKK tahun 2003. Yang berikut materi ke-12, pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pendahuluan, pelaksanaan inventarisasi di lapangan merupakan tahap pengumpulan data secara langsung pada lokasi penelitian. Tahap ini bertujuan memperoleh data yang akurat mengenai kondisi tegakan, vegetasi maupun komponen hutan lainnya. Berikut tujuan: memahami tahapan pelaksanaan inventarisasi di lapangan. 2. Menghitung teknik pengumpulan data yang benar. Berikut metode praktikum. 1. Alat dan bahan, IPS, kompas, pitband, hagameter, rollmeter, patok kayu, tali rafia, tali sheet, alat tulis. 2. Prosedur praktikum. 1. Menentukan lokasi dan petak ukur. 2. Memasang patok sebagai batas petak. 3. Mengukur diameter dan tinggi pohon. 4. Mencatat jenis pohon dan kondisi tegakan. 5. Mengisi tali sheet sesuai hasil pengukuran. 6. Memeriksa kembali data sebelum meninggalkan lokasi. Berikut analisis dan pembahasan. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan sesuai rencana yang telah disusun sehingga seluruh data dapat dikumpulkan secara sistematis. Pengukuran diameter, tinggi, dan jumlah pohon dilakukan menggunakan alat ukur standar agar hasil lebih akurat. Seluruh data dicatat pada tali sheet untuk menghindari kehilangan informasi selama pengukuran di lapangan. Ketelitian petugas sangat memengaruhi kualitas data sehingga setiap hasil pengukuran perlu diperiksa kembali sebelum dianalisis. Berikut kesimpulan. Pelaksanaan inventarisasi di lapangan dilakukan secara teliti dan sistematis agar menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pengelolaan hutan. Berikut daftar pustaka SUCED BDKK tahun 2003. Yang berikut materi ke-13, pengelolaan data dan evaluasi. Pendahuluan,
Data hasil inventarisasi perlu diolah dan dievaluasi agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan. Tahap ini meliputi pemeriksaan data, perhitungan, analisis, dan penyusunan laporan. Tujuan 1. Memahami proses pengelolaan data inventarisasi. 2. Mengetahui cara melakukan evaluasi hasil inventarisasi. Berikut metode praktikum. 1. Alat dan bahan: laptop, Microsoft Excel, kalkulator, tali sheet, data hasil pengukuran, alat tulis. 2. Prosedur praktikum. 1. Pengumpulan seluruh data hasil inventarisasi. 2. Memeriksa kelengkapan dan ketepatan data. 3. Mengelola data menggunakan Microsoft Excel atau kalkulator. 4. Menghitung parameter yang diperlukan seperti diameter rata-rata, luas, bidang dasar, volume atau biomasa. 5. Mengevaluasi hasil perhitungan. 6. Menyusun laporan hasil inventarisasi. Berikut analisis dan pembahasan. Pengolahan data bertujuan mengubah data lapangan menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan hutan. Data yang telah dikumpulkan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pencatatan maupun pengukuran. Hasil pengelolaan digunakan untuk menghitung berbagai dasar volume, tegakan, dan biomasa. Evaluasi dilakukan untuk menilai ketelitian data serta mengetahui apakah hasil inventarisasi telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Berikut kesimpulan. Pengolahan data dan evaluasi merupakan tahap akhir inventarisasi hutan yang menentukan kualitas informasi yang dihasilkan. Data yang akurat akan mendukung pengelolaan hutan yang lebih baik. Berikut daftar pustaka Sucet B.D. KK tahun 2003.